tiba, gema suara takbir berkumandang dari tiap-tiap corong rumah Allah, masjid-masjid dan mushola yang melukiskan keagungan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Gema takbir, tahlil dan tahmid segera disambut oleh gema takbirnya hewan-hewan sembelihan kurban yang ikhlas dan sabar menanti datangnya sayatan-sayatan suci dari hamba-hamba Allah yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, ibadah haji dan kurban adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia sebagai nampak jelas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Suyuti Abdullah berkata bahwa ibadah haji dan ibadah kurban adalah siar terbesar yang penuh dengan hikmah dan suri teladan bagi kita umat manusia. Maka dari itu disunahkan bagi orang-orang yang beriman untuk merayakan Idul Adha atau Idul Kurban dengan sukacita sebagai tanda syukur atas keimanan, ketakwaan, serta keberkahan rezeki yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah kurban kita pada tahun ini menjadi sempurna, mari kita pahami arti dan makna kurban dengan baik dan benar sebagai ilmu dan menjadi keafdalan ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, menurut Dr. Quraisy, kurban berasal dari kata qarib yang artinya dekat dan erat. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang berhaji adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengorbanan hartanya yang cukup banyak, lewat pengorbanan waktunya yang cukup lama, dan rangkaian ibadahnya yang cukup melelahkan, bahkan nyawa taruhannya. Adapun harapan satu-satunya bagi orang yang berhaji adalah semoga hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang-orang yang berkurban, kurban adalah sebagai cara untuk mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hewan kurbannya yang terbaik, lewat niatnya yang tulus karena Allah, sebagai bukti pengabdian dan pengorbanannya pula kepada Allah, sebagai tanda syukurnya atas limpahan rezeki yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harapan satu-satunya bagi saudara-saudara kita yang berkurban adalah semoga kurbannya makbul, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Suyuti Abdullah bahwa kata kurban memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Apa makna filosofi dari kurban? Kurban artinya memotong atau menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dan yang melekat pada diri manusia, seperti sifat serakah, tamak, gigir, dan susah diatur. Itulah makna filosofi dari kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia,
Imam Al-Ghazali berkata bahwa manusia adalah makhluk yang pandai meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Namun sayang, sifat sang pandai meminta tersebut tidak dibarengi dengan pandai memberi atas apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Karena sebab mengapa manusia tidak pandai memberi? Karena sebab manusia itu sifatnya kikir, bakhil, dan susah diatur. Maka dengan adanya perintah haji dan kurban, sesungguhnya Allah sedang menguji kepada kita sebagai umat manusia. Siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah, dan siapa pula yang ingkar dan membangkang kepada perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka berbahagialah bagi orang-orang yang telah berhaji dan sedang menunaikan ibadah haji. Mereka telah terbebas dari sifat-sifat kebinatangannya, terutama sifat kikir dan bakhil. Maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang berkurban tahun ini, berarti mereka telah terbebas dari sifat-sifat kebinatangannya, yaitu sifat kikir dan bakhil. Maka Allah pun akan mengapresiasi dengan balasannya. Mereka akan dijemput dengan hewan sembelihannya untuk menuju surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, namun sebaliknya, celakalah, hinalah, rugilah bagi orang-orang yang tidak mau berhaji dan tidak mau berkurban, karena sebab dia kikir dan bakhil. Padahal dirinya sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Tidak ada halangan secara medis atau syar'i untuk meninggalkannya. Namun mereka selalu banyak alasan, selalu banyak argumen ketika perintah haji dan kurban itu datang. Belum siaplah, belum mampulah, belum mendapat panggilanlah, belum mendapat hidayahlah. Itulah alasan mereka, itulah argumen mereka ketika perintah haji dan kurban datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah murka kepada hamba-hambanya yang susah diatur, kepada hamba-hambanya yang kikir dan bakhil. Maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka, sebagaimana Allah membinasakan Qarun karena sebab dia kikir dan bakhil, sebagaimana Allah membinasakan Sa'labah karena sebab dia kikir dan bakhil, sebagaimana Allah pun memasukkan seorang wanita ke dalam neraka jahanam karena sebab mengurung kucingnya sampai mati karena sebab dia kikir dan bakhil. Itulah contoh, itulah gambaran orang-orang yang kikir dan bakhil yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata bakhilun." Tidak akan masuk surga orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir dan bakhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan orang-orang kikir dan bakhil, maka hartanya akan menjadi kotor, hartanya akan menjadi fitnah, fitnah di dunia dan fitnah kelak di akhirat. Apa fitnah di dunia? Di antaranya, pertama, harta orang-orang kikir dan bakhil menjadi tidak berkah di dalam kehidupannya.
Yang kedua, harta orang-orang kikir dan bakhil bisa jadi menjelma menjadi seorang anak yang durhaka, yang selalu membuat ulah dan membuat susah karena sebab diberi makan dan minum dari harta yang kotor. Fitnah yang ketiga, harta orang-orang kikir dan bakhil akan mengundang musibah yang datang silih berganti yang menimpa kepada diri dan keluarganya. Fitnah yang keempat, harta orang-orang kikir dan bakhil akan mengundang datangnya penyakit yang susah disembuhkan, berobat ke sana kemari sehingga habislah harta. Maka itulah cara Allah untuk menarik habis harta orang-orang kikir dan bakhil di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah harta orang-orang kikir dan bakhil kelak di akhirat. Yang pertama, harta orang-orang kikir dan bakhil akan disetrikakan pada punggungnya hingga menjulurlah lidahnya dan loncatlah matanya saking panasnya. Yang kedua, harta orang-orang kikir dan bakhil akan dibentuk menjadi perhiasan dari neraka jahanam, kemudian dikalungkan perhiasan itu pada lehernya. Yang ketiga,